Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar kita dengan baik, dan kegiatan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk materi pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya, di mana pada materi kita sebelumnya itu tentang bagian-bagian mesin, ya, bagian-bagian mesin. Tetapi kalian belum masuk pada pemahaman yang lebih spesifik tentang cara kerja motor 4 tak maupun dua tak. Jadi untuk mempertegas pemahaman itu, maka di sini akan saya tampilkan animasi, ya, tentang proses atau prinsip kerja dari motor 4 tak dan 2 tak. Nah, kenapa ini sering saya tegaskan? Karena ini merupakan basic atau dasar dari semua kegiatan pembelajaran khususnya di otomotif, ya. Oke. Nah, jadi itu untuk mempermantap saja. Nah, karena kan ada sebagian di antara kalian mungkin yang kurang paham kalau hanya sekedar tulisan, ya kan? Atau tidak paham kalau hanya sekedar pembahasan secara verbal, dijelaskan secara kata-kata. Mungkin bisa dipahami kalau ditampilkan dalam bentuk animasi, ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi inti, seperti biasa saya akan lakukan absensi. Oke, langsung. Ini adalah pertemuan ke-8. Ah, pertemuan ke-8 karena memang untuk durasinya itu 1 minggu kita 2 kali pertemuan. Oke, saya mulai saja. Hakim, dia ada. Ramdan, Rahman Daud. Nah, Rahman Daud ini seboleh mau mana ini ya di ajukan surat. Sahril. Nah, biar saja. Adam. Hadir. Nah, cepat-cepat ya, masuk. Saya tidak bisa kasih izin kalau yang begitu. Adi Saputra. Iya, karena tidak ada aturan kalau yang begitu itu kecuali dari sana mau mengizinkan. Kalau saya tidak. Nanti kalau di sini mengizinkan, di sana lagi langsung dapat komentar. Oke, Andika. Sakit ya? Oke. Ayub. Kemarin Ayub oleh ini tidak ada. Ayub Alfa ya? Fajriansah. Nah, sebolehan Febri. Terlambat ya, seboleh kasih Alfa itu. Silakan masuk, tapi sudah Alfa. Oh, begitu. Oh, seharusnya lain kali langsung ke saya ya, supaya semudah dia ke sana, karena biasa jarang-jarang saya buka grup. Hmm. Langsung. Lanjut. Febri. Sakit. Ibnu. Ilyas. Baru Ismail Singgili. Di Apoli. Ya. Marcel. Marcel? Tidak ada. Farel Limehu. Praditya. Tidak ada, saya lihat. Putra Anu. Ya. Farel Talib. Ya, usahakan. Hussein. Alfa ya?
terlambat 1 jam 2 jam semua habis ini. Igriansa. Ya, Igriansa ada? Mana? Rizalul. Hakko. Khalid. Ya. Novaldi Imran. Cahyo. Rafli. Rivaldi. Fajriansa. Ruen. Tonton Ruen. Oh, iya. Ya, karena memang saya lagi fokus di sini jadi tidak terkontrol ya. Ya, masih ada kesempatan. Ada oleh yang memanfaatkan kesempatan. Nah, pas-pas. Rafli Lakatara. Oke, lanjut. Oh, materinya. Jaga alfa-alfa dia. Oh, ada sesuatu. Aduh, gimana ini? Kasus terus. Jangan berkasus terus, Uti. Pelecehan. Allah. Kasih kawin, Jo. Oke, kasih. Nah, nanti ini mau cut ini. Loh. Ya. Ya. Oke. Jadi untuk 2 tak berapa langkah? Iya, 2. Apakah berlaku hisap kompresi buang usaha? Tetap ya? Tetap ada itu? Hisap kompresi usaha buang. Ada? Ada atau tidak ada? Jadi apa yang terjadi? Tidak ada hisap. Ada? Tidak ada kompresi. Tidak ada usaha? Cuman apa? Dua-dua ya. Kalau 4 tak itu, masing-masing langkah itu dia bergerak sendiri-sendiri, isap sendiri, isap sendiri, kompres sendiri, usaha sendiri, buang sendiri, ya. Kalau 2 tak, 1 kali dia melangkah, itu terdapat 2 kejadian. Kejadiannya di mana? Di atas piston dan di bawah piston. Bisa dipahami ini? Nah, jadi untuk langkah pertama, itu yang terjadi adalah langkah kompresi dan langkah hisap. Kemudian langkah kedua, langkah usaha dan buang. Nah, untuk yang pertama ini, yang terjadi di atas piston adalah apa?
kompresi. Di bawah ini apa? Langkah hisab. Oke? Lanjut untuk langkah usaha dan buang itu bisa kita lihat yang terjadi di atas piston itu usaha. Baru bagaimana bisa terjadi usaha? Ya karena tadi kan sudah kompresi. Nah, setelah kompresi kan terjadi usaha. Maka yang terjadi di atas piston akan terjadi apa? Pembakaran sehingga mendorong piston. Itu yang terjadi di atas piston. Sedangkan yang di bawah piston itu adalah langkah apa? Langkah buang. Oke? Langkah usaha dan buang. Oke, untuk lebih jelasnya, barangkali kita langsung tampilkan dalam bentuk animasi. Ya, ya silakan. Silakan. Oke, perhatikan. Ini soal animasi. Tidak ada alasan tadi tidak paham. Ini enaknya belajar zaman now ya. Beda kalau saya dulu belajar itu cuma di buku tok. Harus fokus, berpikir terus bagaimana caranya. Kalau ini jelas ada animasinya sehingga kita bisa lebih paham. Oke, kita mulai dari bagian dari mesin ya. Mana nih? Oh ini. Kalian sudah tahu di sini ada apa? Ini nih. Perhatikan mouse ini. Apa ini? Ya. Katup apa? Harus lengkap. Klip apa? X itu apa? Nah, keluar. Oke. Ini? Ya. Oke, masuk. Kemudian ini apa? Ini apa? Ya. Ini. Yang ini. Perhatikan ya. Ini kemampuan kalian itu mempengaruhi apakah orang semua praktik atau tidak. Karena kalau persentase pemahaman dari kelas ini itu tidak mencapai yang diharapkan standarnya, maka orang mungkin di kelas terus. Ya. Jadi kalau misalnya ada materi-materi terus, terserah. Tergantung bagaimana caranya, materinya kalian belum paham kan? Nanti di bengkel patanya, apain Pak Guru? Apain Pak Guru? Apa fungsinya? Itu kan pembahasannya di mana? Di teori, materi di kelas. Jadi di praktek itu ya mungkin tinggal misalnya untuk konversi energi itu kita tinggal pengukuran, ya kan? Tinggal prakteknya. Basicnya harus dikuasai dulu dasarnya. Kalau tidak dikuasai ya percuma, ya. Karena ini basic, dasar. Contohnya tentang sana nih PK kelas itu. Saya yakin mereka ya mungkin hanya 1% barangkali. Itu pun untung-untungan. Kalau yang paham yang begini, karena mereka memang basicnya tidak ada sama sekali. Karena saya masuk itu nanti bulan-bulan November baru efektif. Baru berikutnya ya. Karena pemahaman basicnya masih kurang sekali. Saya tidak mau komentari kenapa bisa, banyak faktornya. Nah, mungkin faktor pembelajaran, kegiatan pembelajaran, faktor gurunya, faktor lingkungan sekolah, dan yang paling penting adalah faktor yang paling menonjol, yang paling mempengaruhi adalah faktor apa? Faktor kalian sendiri. Karena sekarang kalian itu dituntut untuk bisa belajar kapan dan di mana saja. Ya. Oh, Pak Guru, saya tidak paham. Pak Guru penjelasan. Oke, bisa bertanya kepada teman, bisa bertanya ke YouTube, ke Google. Karena mungkin saja apa yang saya jelaskan itu tidak kalian pahami. Jadi harapannya kalian bisa cari referensi yang lain. Jadi faktor utama adalah kalian sendiri. Kita guru di sini secara umum itu hanya sekedar memfasilitasi. Ngoni mau pintar dengan tidak, itu tanggung jawab kalian sendiri. Yang jelas, yang penting, secara pribadi saya tidak tahu kalau yang lain, secara pribadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan apa yang terbaik.
Itu saja. Kalaupun ternyata itu masih kurang, cari kekurangannya itu di tempat lain. Dia tidak paham apa Pak Guru bilang itu. Oh, bertanya ke sana, pasti jawabannya sama terus. Oh, kita mau cari di Google juga, atau kita mau cari Pate Praditya mungkin bertanya, ya. Jadi tadi ada yang bilang materi-materi terus. Oh iya, itu kan tergantung dari kemajuan dari materi kita. Kalau misalnya materi kita tuntas, kemudian kalian pemahamannya tuntas, oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi kalau tidak, ya begini-begini saja. Hah? Karena kita tidak mungkin melangkah. Ini kan ada fase-fasenya, tahapannya. Kita mau ke tahap kedua, sedangkan satu belum tuntas. Nanti tahap berikutnya malah bingung, karena basicnya nggak ada. Itu harus dipahami ya. Nah, jadi pada prinsipnya, kalian fokus apa yang diberikan oleh guru, ya. Nah, karena kita itu punya jadwal tersendiri. Ini mata pelajaran kejuruan. Kejuruan itu ada prakteknya. Nah, jadi jangan langsung berkesimpulan, materi terus ini begini. Oh ya, jangan seperti itu. Karena materi kejuruan itu, tetapi saya perlu tegaskan, ini adalah mata pelajaran baru KEKR, di mana itu kalau saya lihat materinya secara umum, konversi energi itu hanya membahas tentang bagian-bagian dari mesin, prinsip kerja, kemudian perhitungan-perhitungan yang mendasar. Menghitung DP keausan, silinder, DP diameter, DP kompresi, dan lain sebagainya. Ya, jadi prakteknya barangkali hanya komponen-komponennya, tidak ada sampai bongkar mesin, overhaul, oh tidak. Karena kalian belum pada tahap itu, ada tahapan-tahapannya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu pengantar dari saya. Jadi saya pikir untuk komponen-komponennya kalian sudah tahu semua. Ya, saya tidak perlu lagi sebut satu-satu. Saya sekarang itu pastinya tinggal bertanya. Ya, apakah kalian bisa menjawab atau tidak? Kalau misalnya tidak, ya berarti saya belum sukses. Kalau belum sukses, arti fase selanjutnya itu akan kita apa? Kita tunda dulu. Oke, jadi 4 tak. Nah, seperti ini. Bisa diperhatikan. Kalau ada yang kurang dipahami dari gambar ini, bisa kalian tanyakan. Misalnya, apa itu TEC, apa itu BDC, stroke, dan seterusnya. Jadi jangan malu bertanya, karena di sini adalah tempatnya kita bertanya. Ya, oke. Ini adalah proses petak. Bisa dipahami ya? Bisa? Hisap. Coba kita mulai. Hisap, kompresi, terbakar, usaha, buang. Kapan terjadi yang namanya overlapping? Overlapping itu dia klep masuk dan klep buang tak buka sama-sama. Pada saat langkah apa? Perhatikan, overlapping itu dia bersamaan. Mudah-mudahan di sini bisa kelihatan. Ya, pada akhir langkah. Oh, di sini tidak di overlapping akhir langkah kompresi. Oh, tidak ada di sini. Oke. Bisa dipahamin ya? Oke. Nanti ada ujian. Ujiannya adalah menjelaskan cara kerja motor 4 tak. Itu dasar. Kalau sudah, berarti sudah clear saya petugas. Oke. Oke. Langkah apa sekarang? Langkah buang. Piston bergerak dari mana ke mana? Ya. Dari mana? Pistonnya bergerak dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Oke, bagus. Karena dia mendorong hasil pembakaran ya. Oke. Ini pertanyaan berdasarkan gambar.
Tetapi uraiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini langkah hisab. Oke, langkah hisab. Nah, jadi terjadi overlapping itu pada saat akhir langkah hisab, awal langkah buang. Set. Nah, piston bergerak dari TMA ke TMB. Oke, lanjut. Langkah apa sekarang? Langkah kompresi. Perhatikan. Oh, yang tadi dia isap, dia kompresi kan? Set. Hmm. Oh, oke. Kemudian piston bergerak dari mana ke mana? Oke, bagus. Sudah paham ya? Dari TMB ke TM. Berikut. Langkah apa nih? Langkah usaha. Langkah usaha itu terjadi pada saat apa? Ya, perhatikan. Langkah usaha itu terjadi pada saat kejadian apa yang ya pembakaran. Paham ya? Terjadi pembakaran, meledak. Akhirnya ledakan itu mendorong piston. Maka itulah yang disebut dengan usaha. Ya, pada saat langkah inilah yang babeking itu roda berputar. Ya, ada tenaga pada langkah ini. Nah, ini yang dimanfaatkan supaya roda itu bisa berputar. Langkah usaha ini. Kalau yang lain-lain itu belum, itu hanya rangkaiannya saja itu. Tapi pada intinya adalah pada saat langkah usaha. Paham sampai di situ? Oke. Selanjutnya langkah buang. Oke. Oke, jadi itu pemahaman tentang cara kerja motor 4 tak. Oke, sekarang 2 tak sebelum kita ujian satu-satu lisan. Oke, ini adalah 2 tak. Perhatikan, seperti inilah 2 tak. Jadi ada karburator, ada terjadi di atas piston. Cuma saya ini tidak bisa di pause ya. Silakan dipahami ini. Jadi isap, isap, isap dia ke ruang bilas ya. Ruang engkol, kemudian ruang bilas. Yang ini ruang bilas. Yang ini, yang di samping ini ruang bilas. Jadi dia masuk ke sini, ke ruang engkol, baru ke atas. Ke atas, baru ke ruang bakar, tabakar. Habis tabakar, kompresi kan? Kompresi, usaha. Pada saat dia usaha, maka yang tadinya hasil pembakaran itu akan keluar. Ya, akan terbuang. Ya, ke knalpot. Jadi namanya gas buang. Set. Hisap. Hisap di atas kompresi. Kemudian usaha di atas buang. Oke. Sayangnya ini tidak bisa di pause. Nanti saya cari yang bisa di pause supaya saya bisa lihat sampai di mana kemampuan kalian untuk memahami proses kerja 2 tak. Sebenarnya 2 tak ini agak gampang-gampang susah sih dibanding kalau 4 tak. Mana lebih mudah dipahami, 4 tak atau 2 tak? 4 tak ya. Tapi saya 2 tak juga lebih simpel sebenarnya. Tapi kalau kita paham, tapi kalau belum ya nanti kita coba pahamkan. Oke, nah ini rotari. Jadi ada kejadian di atas piston, kemudian kejadian di bawah piston. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau begitu saya yang bertanya. Cahyo, apa yang disebut dengan scaping port? Kan tidak bertanya, toh berarti saya paham semua. Scaping port. Kalau begitu berdiri. Berdiri Cahyo. Scaping. Sahrir. Scaping port. Ada kesempatan. Tidak bisa berdiri. Holik. Scaping ini nih yang ada mouse ini nih.
Holik, holik. Apa itu holik? Ini Pak Guru. Apa? Pembilasan. Nah, bisa duduk. Oke. Kemudian holik. Apa ini holik? Intake port. Yang berdiri boleh oleh Pak jawab. Kalau benar bisa duduk. Percaya ya? Supaya adil. Siapa tahu boleh baku ganti kan? Silakan. Psst, yang lain. Diam. Cepat, holik. Tidak tahu berdiri holik. Oh, holik berdiri holik. Ilyas. Exhaust pipe. Exhaust pipe. Yang ini nih. Dia sudah jawab. Oke. Yang ini. Fajriansa. Kamu. Yang ini. Apa nih? Siap-siap yang lain. Berdiri. Lanjut. Yuk. Putra Ano. Oh, tidak tahu. Siapa itu? Hah? Rizalul. Bapak Tuluhu. Tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada ya? Berdiri, berdiri. Berdiri. Adit, apa ini Adit? Yang ini. Ini Porsche yang kebetul ini. Yang ini yang di dalam ini crankcase namanya, crankcase. Bukan yang ini. Apa? Berdiri. Nopaldi. Ramdan. Apa ini Ramdan? Yang crankcase ini, crankcase. Yang ini. Warna apa ini? Pokoknya ini yang di sini yang bulat setengah bulat ini dia. Apa? Ya? Apa? Berdiri belum ada. Ada yang bisa? Ya hampir situ tapi belum tepat. Tadi saya sebut dia. Jadi dia dari karburator masuk ke sini. Namanya ini apa? Iya, crankcase itu nama itu apa? Nama lainnya. Crankcase. Iya, dia masuk ke crankcase. Oke, makanya saya tegaskan kalau ada kesempatan untuk bertanya, bertanyalah. Supaya kalian tidak dibalik untuk ditanyakan malah tidak bisa menjawab. Ya. Jadi di sini orang sharing, berbagi. Ya. Crankcase atau ruang engkol. Saya sudah sebutkan tadi. Ruang engkol. Tes Ibnu Sina cuma bilang bak mesin. Poros engkol, bukan poros engkol ya, tapi ruang engkol. Oke. Belum berdiri, belum perintah berdiri. Oke. Sekarang yang berdiri boleh duduk. Tunggu dulu, tapi belum ada perintah. Ya, perhatikan. Kalau yang ini apa nih? Cooling fin ini. Ya, pendingin. Oke. Yang berdiri semua duduk. Oke. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya kalau ada kesempatan untuk bertanya, silakan ditanyakan apa saja yang menyangkut materi yang dibahas. Ya. Tentang materi yang dibahas. Jadi kalau ada kesempatan silakan. Oke. Kalau ini ada yang bertanya?
Jangan sampai saya yang balik bertanya lagi, berdiri lagi. Yang mana? Yang ini ya? Itu camp. Sudah lupa apa itu camp? Eh, oh, waduh, bagaimana ini? Seberapa kali pertemuan? 78 kali ini. Bagaimana mau masuk bengkel ini? Saya mau menghindari yang namanya pekerjaan berulang-ulang. Ya, apa? Noken, ya. Noken. Noken. Jangan lupa, ya komponen-komponen mesin itu paling penting kalian pelajari. Selain namanya, kemudian fungsinya, ya. Oke, nanti kita akan setelah di sini prinsip kerja dasar 4 tak 2 tak, baru kita masuk ke fungsi bagian-bagian. Itu tidak terlalu menyita pikiran untuk berpikir, ya, menganalisa, tetapi hanya butuh kemampuan untuk mengingat, menghafal, ya, bagian-bagian dari mesin. Misalnya piston, piston itu fungsinya apa? Kalian sudah pelajari kelas 1, saya hanya sekedar untuk mereview kembali pemahaman kalian, dan itu merupakan penilaian. Setelah saya bisa lihat, baru saya bisa lanjut. Intinya, torampi materi ini bertahap, berjenjang. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Bagus sekali. TDC, ada yang bisa menjawab? TDC. Oke. Oke, jadi pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.